Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jangan kau. Jangan. Yang sama-sama kita hormati, serahkan pada pagi hari ini. Ada ini tak? Untuk Ustaz Ahlan. Anamci Yo. SPDI yang kami hormati, Dewan Pembina, pengurus masjid dan seluruh jemaah yang berkesempatan hadir di Masjid Hadiyatul Himid pada pagi hari ini. Puji syukur kita persembahkan dan Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah serta inayahnya. Pada hari ini kita telah dapat melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan rutin setiap ahad pada subuh kajian ilmu agama Islam. Salawat dan salam terlebih kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Untuk memulai berkat hari ini, mari sama-sama kita buka dengan melapaskan nafas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mengharapkan kepada Ustaz kiranya dapat memberikan tausiah kepada kita semua untuk kehidupan dan penghidupan kita di dunia menghadapi kelahiran. Ustaz, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Raditu billahi rabbil islami dinan bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah dan yang saya hormati, pertama dan yang paling utama marilah kita tidak bosan-bosannya untuk bersyukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ar-Rahim, Tuhan kita yang maha pengasih, tidak pernah pilih kasih. Tuhan kita yang maha penyayang, kasih sayangnya tidak pernah terbilang. Semua kata Nabi, man nasya sholatan alayya nasya thariqal jannah. Siapa yang lupa kata Nabi berselawat kepadaku, nah berarti dia lupa jalan menuju surga. Mudah-mudahan dengan selawat yang kita bacakan, kita akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan nanti akan bersama dengannya dimasukkan Allah ke dalam surga. Amin. Allahumma. Pak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bulan yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan telah berada di tengah-tengah kehidupan kita semua. Hari ini kita memasuki hari ke-9. Apa 8? 9. Ya gitu kan? Ke-9 hari ini. Alhamdulillah. Nah, ini bulan beda dengan bulan yang lain, Pak Ibu hadirin. Bulan yang paling istimewa ini. Kita belum masuk saja gembira karena ini datangnya kata Nabi akan memberi kebaikan kepada kita semua. Kita senang, kita gembira karena dia nak datang kepada kita. Nah, maka kata Nabi, orang yang senang gembira itu diharapkan jasadnya disentuh api neraka. Ini alhamdulillah luar biasa sekali. Makanya bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang paling istimewa, bulan yang paling kita rindukan, yang kita nantikan. Karena di dalam bulan Ramadan ini banyak amal ibadah yang dapat kita lakukan yang tidak kita temukan di luar bulan Ramadan. Nabi pernah menyampaikan kepada umatnya, kata Nabi, man fariha min dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang senang, siapa yang gembira, yang lapang hatinya karena ingin datang bulan suci Ramadan, diharapkan jasadnya disentuh oleh api neraka.
mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang gembira menyambut bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita disuruh untuk berpuasa. Kita diwajibkan, bukan disuruh, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Hukumnya adalah wajib, dan puasa ini merupakan salah satu daripada rukun Islam yang 5 perkara: syahadat, sholat, zakat, puasa. Terakhir haji. Siapapun yang beriman, yang merasa beriman, yang benar-benar beriman di bulan Ramadan ini wajib untuk berpuasa sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti ketaatan. Selama ini kita mengklaim, kita mengaku sebagai orang yang beriman. Maka di bulan puasa ini Allah ingin bukti. Mana bukti kalau kita beriman? Dengan apa? Itu tadi, dengan kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Ayatnya sangat masyhur, selalu dibaca. Hampir setiap ustaz yang menyampaikan ta'limnya membaca ayat ini, yaitu ayat surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala secara khusus disuruh itu adalah orang-orang beriman. Nah, karena hanya orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman yang akan berpuasa. Kalau orang yang tidak beriman, tidak disuruh untuk berpuasa. Sehingga ayat ini khusus, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, bukan wahai manusia, tapi wahai orang-orang yang beriman. Kata Allah, kutiba, diwajibkan alaikum, kepadamu asyam, yaitu puasa. Ini statement Allah yang pertama dalam ayat ini, kita disuruh puasa. Inilah dasar hukum kita melaksanakan ibadah puasa. Dan Allah SWT menerangkan pula bahwasanya puasa Ramadan ini bukan hanya diwajibkan kepada kita saja sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi Allah katakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban ini sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad, semua mereka diwajibkan berpuasa. Namun tidak 1 bulan. Nah, ada yang cuma 3 hari dalam 1 bulan, sepanjang bulan, setiap tanggal 13, setiap tanggal 14 dan tanggal 15, setiap tanggal itu setiap bulan dilakukan sepanjang hidupnya, yaitu untuk umat Nabi Adam alaihissalam. Karena dalam kisahnya Nabi Adam itu ketika dia keluar dari surga, diturunkan ke bumi ini, tubuhnya melepuh, tubuhnya gosong karena panasnya matahari. Sehingga suatu saat datang malaikat Jibril berkata kepadanya, wahai Adam, maukah engkau supaya tubuhmu menjadi kembali seperti sedia kala, sehat, sembuh dari melepuh itu? Kata Nabi Adam, mau. Maka kata malaikat Jibril, kerjakanlah puasa 3 hari. Nah, ini yang kita kenal dengan puasa Yaumil Bid. Yaumil itu hari, Bid itu putih. Jadi Yaumil Bid itu artinya hari keputihan untuk Nabi Adam dan umatnya, sepanjang umat Nabi Adam. Ada juga umat yang lain, umat Nabi Daud misalnya. Kalau Nabi Daud terkenal dengan puasa Nabi Daud, sepanjang hidup dia berpuasa, tapi berselang-seli. Hari ini puasa, besok berbuka, hari ini, itu puasa Nabi Daud. Nah, ini boleh kita laksanakan, masih berlaku di saat bulan melaksanakannya, silakan. Syariat itu masih lestari sampai saat ini, silakan melaksanakan. Tapi bagi kita hukumnya sunnah, ada sama dengan Nabi Adam tadi. Yang 3 hari itu hukumnya sunnah untuk kita, tapi untuk Nabi Adam hukumnya wajib bersama umat-umatnya. Dan salah satu bukti bahwasanya umat-umat sebelum kita berpuasa, Yahudi Nasrani pun berpuasa. Sampai sekarang kalau mereka. Tapi puasa yang
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama kita adalah puasanya umat Islam. Kenapa? Karena syariat itu adalah syariat nabi-nabi dahulu itu beda dengan syariat Nabi Muhammad. Kalau habis masanya, habis pulau ya, udah berlanjut lagi. Sehingga turun nabi berikutnya syariatnya beda lagi, berbeda dengan syariat Nabi Muhammad. Ini karena kita syariat akhir zaman, penyempurna syariat-syariat yang lalu sehingga dia abadi sampai hari kiamat. Dekati lagi aku bahasa ya Pak, dekati lagi revisinya, dekati lagi yang nanti hapus sudah apa namanya, sudah bakulah ajarannya sampai akhir zaman sampai kiamat. Ini puasa dibagi terus. Dekati ibarat alasan. Karena kadang-kadang orang zaman ini banyak cari alasan sholat dan wacana dikurangi, yang lagi melekat itu lebih tiga jangan Pancasila, buat trinitas lah, buat asas tunggal lah. Nah, itu pembuatan manusia. Nah, sholat pernah diwacanakan Bapak Ibu beberapa tahun lalu itu bahwa ada kelompok sekularisme, kelompok si Sampo itu yang dosen yang pernah di sehingga dia mengatakan banyak hal yang harus direvisi dari Al-Quran itu, termasuk salah satunya perintah sholat, karena sholat itu tidak relevan lagi dengan kehidupan manusia, sudah sibuk dengan dunianya, maka dia mengatakan tidak pantas lagi itu lima waktu saja semarak, tapi cukup 3 saja. Barangkali banyak pengikutnya nih Pak, karena profesor itu orang hebat yang menggagas itu. Itu yang perlu dibayar oleh ya. Nah ini bahaya ini kan. Bisa saja hafal Quran, hafal hadis bisa bayar. Tapi dia sekuler kan. Tapi dia ingin untuk merubah-rubah dan menganggap hal itu tidak lagi relevan dengan zaman. Nah bagi kita tidak. Sampai kapanpun sholat tetap 5 waktu. Sampai kapanpun puasa Ramadan itu 1 bulan. Bukan 30 hari, bukan 29 hari. Karena memang puasa itu wajibnya 1 bulan. Bisa saja 29 hari, bisa saja 30 hari. Yang puasa 29 sah. Nah, yang puasa 30 hari sah. Karena semua mereka ada dalil. Yang bisa tentukan hari pasti itu hari Isa. Nah, dia bisa pastikan puasa 30 hari. Karena dia hitung-hitung perjalanan matahari. Nah, orang yang memastikan tanggal puasa hanya 29 ahli hisab. Tapi untuk ahli ru'yah dia bisa 29, bisa 30 hari, tergantung melihat bulan. Karena memang ada dalilnya. Kalau nak mengacu dengan hadis Nabi bahwa untuk menentukan awal Ramadan itu dengan ru'yah, yang menengok bulan. Kalau hadis Rasulullah. Nak buka pun tengok bulan. Sama no, itu di awal Ramadan kemarin ada namanya sidang isbat ya, sidang isbat itu. Jadi berkumpul Menteri Agama mengumpulkan dari setiap provinsi itu tokoh-tokoh agama, maksudnya tokoh-tokoh agama Islam di setiap provinsi dihadirkan, ditanya siapa yang tengok bulan. Kalau seluruh provinsi itu sikok tengok bulan, dapat dipastikan diyakini dia di sidang muka hakim dia bersaksi betul meyakini orangnya, maka mereka memutuskan besok puasa. Andaikan semua mereka dekatnya tengok bulan, maka puasa mencukupkan bilangan Sya'ban. Nah itu dalilnya. Nah, fa'in humma, kalau berawan, kalau mendung kata Nabi, maka sempurnakan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nah, kalau maka itu insya Allah tidak kacau, satu paham. Tapi karena tadi ada yang tadi nak hisab tadi hitung-hitung sehingga dia puasa tahun ini sudah mampu dia memastikan puasa tahun depan. Itu orang ahli hisab, berbeda dengan ahli ru'yah. Padahal ketentuannya ru'yah dulu. Kalau ru'yahnya udah sampai karena halangan tadi baru
sempurnakan Sa'ban menjadi 30 hari. Itu di awal Ramadan. Di akhir